Halo Sobat Cuan CNBC Indonesia, apa kabar? Tentunya selamat datang di CNBC Indonesia juga ya. Di Cuap-Cuap Cuan. Betul sekali. Dan kali ini kalau biasanya kita cuma berdua, sekarang udah kelihatan ya sama Sobat Cuan, kita berlima. Banyak banget di sini nih. nih. Bisa langsung kelihatan. Ramai kan kelihatannya kan? Ramean ya, di sini ada Noah yang lagi ulang tahun. Selamat ulang Selamat tahun. ulang tahun dulu. Selamat ulang tahun yang ke-8 ya berarti. Ke-8 betul. Kalau Iya, ini bener. pencapaiannya udah banyak dan salah Bener. satunya nih yang gue salut adalah mereka mau melelang vinyl gold edition ya dalam rangka ulang tahun untuk teman-teman kru ya. Untuk apa sih ini? Komunitas kru band Indonesia. Karena kali kondisi pandemi kayak gini memang ini ya nurun banget nggak sih pendapatan atau malah ada pendapatan lain? Kayaknya terhenti deh, bukan nurun ya. Sangat instantly terhenti ya. Oh gitu. Mereka ya. Jadi total udah berapa lama nggak pernah ada kegiatan gitu? Dari awal? Dari Maret. Oh oke. Kalau panggung luar ya. Jadi mungkin ada sekali tuh kalau main di apa? Virtual. Itu Online pun gitu, ha? pas apa ya? Pas yang pertengahan. Jadi PSBB-nya lagi dicabut, itu boleh sekali-sekali. Oh jadi sempat ada gitu ya? Tapi itu di studio semua gitu. Kalau yang outdoor udah sama sekali nggak bisa. Oke. Dari Maret itu. Dari Maret gitu ya. Udah lama ya? Jadi kesibukannya apa aja? Selama PSBB ini nggak bisa manggung ya tarik ulur gitu lah manggungnya. Ya kita mesti lakuin yang lain. Jadi kayak misalnya rekaman masih bisa kan, rekaman karena ya tinggal di streaming dan segala macam. Cuma kan memang yang kalau buat kita itu makanya aman. Tapi kalau buat yang di belakang panggung itu sama sekali nggak aman sih sebetulnya, karena mereka kan setiap ada panggung baru ada bayaran. Ada event gitu. baru ada ininya gitu ya, pendapatan gitu. That's why lah si vinyl gold edition ini, special gold edition ini ada gitu ya. Jadi ulang tahunnya bermanfaat gitu. Betul, berfaedah bagi masyarakat. Khususnya bagi Real gitu ya. real, ada realisasinya. kontribusi gitu ya. Udah Jadi, berapa gitu? tertinggi yang ngebeat ini kan dilelang nih katanya. Berapa? Paling tinggi sekarang masih di 100 belum tergoyahkan. Itu di siapa yang ngebeat? Yang ngebeatnya Raffi Ahmad. Oke. Nah, tapi ini ngomong-ngomong kan udah 8 tahun perjalanan Noah ini. Tapi kita mau flashback sedikit ke belakang. Oke. Flashback ini agak sedikit melihat ke belakang. belakang banget tapi. Ke belakang banget gitu. Pertama kali manggung dibayar berapa sih? Ini pertama kali beneran. Iya, beneran. Siapa tahu bisa saya undang ulang tahun gitu. Mau mengatur ke situ. Tapi mau pakai itu ya, tarif itu ya. Iya, tarif itu ya. Cuap-cuap cuan. Ini bukan yang nasi goreng berarti, Man? Iya. Bukan yang uang kan ya? Yang bentuknya uang ya. Waktu kita jadi home band pertama kali itu di Ohara. Itu berapa ya satu orang? Cepet. Cepet ya? 100.000. 100.000 Kang. 100.000 tuh bukan ini ya, bukan sekali manggung. Per bulan itu. Iya kan? Per bulan, Man. Kan kayak kita home band, terus bisa selama ini segini bayarannya gitu. Per event tuh kalau nggak salah sekitar 400. Oh, Satu satu band, band, tapi Satu band. dibagi. Oh, ini per Sekali orang, main. per orangnya. Ya dibagi Dibagi 6. 100.000 pakai. Jangan lupain manajer. Oh iya, manajer. Oh gitu. Allah. Jadi lumayan ya. Tapi itu tahun berapa tuh berarti? 2000? 2000 ya. Ya, tahun 2000 ya. Lumayan juga ya, Mbak. Saya agak menghela nafas tahun Perjuangan 2000 ya, 400.000 tapi dibagi karena 7 passion gitu. Iya. Kalau Kang David gimana? Sama, kalau saya dulu hobinya tuh main piano. Basically saya piano klasik. Jadi lebih ngambil venue-nya itu di lounge. Lebih mahal berarti bayarannya ya? Enggak juga. Oh, kirain karena main piano lebih mahal. Gitu kan. Dibayar sama konsumsi ya? Dibayar sama konsumsi kan? Nasi kotak Nasi gitu. uduk kali. Kalau tadi kan nasi goreng katanya ya. Kadang-kadang suka ini kerjasama sama bartender, ada konsumsi apa gitu boleh. Jadi barter gitu ininya ya. Tapi kan itu udah lama ya. Udah lalu lah ya. Sekarang udah 400.000 dibagi. Oke, sekarang udah Harus naik. ada awalnya, Harus ada selalu awal. So awal. ada, iya benar, harus ada stepstone-nya gitu ya. Nah, sekarang nih, kan ceritanya udah, ya alhamdulillah pendapatannya ya. Ini ngomong-ngomong kalau punya pendapatan pasti punya investasi. Gue mau tahu dulu kalau sekarang berapa kali lipat. Iya, dari benar-benar. itu. Mungkin kalau nyebut 400.000. nominal kan agak-agak gimana Iya, gitu kan. 1.000 kadang. kali Tapi lipat kalau disebut kali. nominal juga nggak apa-apa. Mau nyebut nominal apa mau nyebut berapa kali lipat? Sebenarnya beda-beda. Jadi beda-beda. Jadi memang tergantung venue-nya kayak gimana. Udah pasti kalau misalnya charity udah pasti beda banget, ya kan? Habis itu Pensi beda. pensi beda. Itu tuh yang utamanya konsepnya dulu. Oke. Gitu karena kita menurut kita itu sangat penting ya. Untuk menyajikan sesuatu yang orang tuh bisa fun nontonnya, bisa itu konsep tuh sangat menentukan. Oke. Itu dulu konsepnya ketemu terus tanggal, habis itu publish rate sih ada, tapi itu bisa disesuaikan berdasarkan seperti apa konsepnya itu Oke. kembali lagi. Tapi berarti pernah nolak manggung kalau konsepnya nggak cocok gitu?
Ya lumayan. Makanya sebenarnya sangat membantu kalau memang yang punya acara tuh udah punya visi gitu. Oh, gue mau bikin acara kayak begini, habis itu ntar kira-kira buat Noah itu ada treatment lighting kayak begini, ada. Jadi kita lebih ke Jadi ada gambar gitu. triggernya gitu. Kalau yang cuman gue bikin acara apaan ini gitu. Terus konsepnya apa? Ya manggung aja. Susah biasanya. Ntar kita mesti mikir dulu kan gitu. Pasti harus ada kan, nggak mungkin ya dapat keluar masuk duitnya keluar masuk. Ya. Sebenarnya investasinya tuh di ini ya, kayak misalnya ada bisnis yang apa ya? Dulu sempat kayak sepatu. Lebih sepatu, ke fashion lifestyle gitu ya. Agak nggak terlalu jauh. Mungkin David yang agak jauh dikit nih. Apa tuh kalau Kang David? Bilang nggak ya? Nggak apa-apa. Ini semua cowok udah nungguin apa? Enggak lah, ya saya ada ini sih belajar bisnis gitu. Cuman itu juga kondisi begini juga biasa ya, seru nih lagi banyak tantangan nih. Di ini sih di perkapalan. Oh, luar biasa ini kayaknya perkapalan. Tantangannya lagi luar Oh ya, biasa perusahaan ini sekarang. di perkapalan ya, ingat ya itu ya. Distribusi Jangan kesana tuh logistik gimana gitu ya. gitu. Enggak. Kalau Kang Umar gimana Hmm, investasinya? sebenarnya ada kecil-kecil sih. Itu pun sama Noah. Kayak misalnya kita beli mixer, beli alat. Itu kan ya biasanya kita manggung, terus Nyewa gitu sewa ya? ke vendor kan. Ya kita punya. Oke. Oh gitu, Nah, jadi gitu. investasi lagi untuk Iya. bawahnya gitu. Jadi si vendornya, si IO-nya bayar ke kita. Itu Oh kecil-kecilan. jadi itu sih. di luar fee-nya Noah gitu ya. Jadi sekarang malah menyewakan lagi alatnya. Iya, karena itu uangnya dibeli dari Noah. Oh iya benar. Benar-benar pinter banget strateginya gitu. Itu kan kalau investasi bisnis gitu. Kalau misalnya kayak main saham atau deposito, Atau tabungan reksadana, tabungan berjangka, gitu-gitu. beli emas. Beli tanah gitu. Dulu pernah coba ya sebenarnya, tapi kayaknya apa ya? Nggak hoki. Pola pikirnya itu nggak sinkron gitu sama itu, jadi kayak ini kayaknya nggak bener nih gitu. Kan biasanya kayak gitu tuh harus ada sedikit apa? Ada trust-nya gitu ya. Trust, habis itu memang kita mesti rajin ngecek segala macam. Benar. Gue agak susah kalau gitu. Oke. Jadi pada lebih ke bisnis ya Benar. gitu ya, nggak yang aset manajemen apa gitu. Membangun bisnis gitu ya. Itu kita mesti punya konsultan. Bisa? Menawarkan jasa Anda ya. Lata gitu. Tapi kalau untuk udah langsung persen. Udah deal-dealan lagi. Tapi kalau pendapatan Noah secara keseluruhan itu dikelola bareng-bareng gitu atau seperti apa sih? Ada perpindahan sih sebenarnya. Jadi kalau awal itu kita pegang sendiri semuanya. Memang ada manajer, tapi kan bukan kayak manajemen yang sekarang kita di musika gitu. Jadi kita kelola karena memang waktu itu banyak yang mesti dipelihara kan ya. Salah satunya tuh kayak fans club. Fans club itu kan ada biaya maintenance-nya. Sedangkan pemasukannya kan nggak ada. Habis itu jadi dari divisi satu lagi, divisi merchandise, itu yang sangat menghasilkan itu akan subsidi silang sana. Jadi sebenarnya itu yang kemarin kita punya, karena kalau buat sebuah brand kayak kita, pemasukan terbesar biasanya selain manggung itu dari merchandise memang gitu. Itu yang kita pegang sendiri. Terus kayak ada investasi misalnya gini, kita mau bikin sempat tahun 2000 berapa tuh yang kita bikin video sendiri ya? Oh iya. Jadi video konser kita bikin sendiri gitu. Misalnya kita investasi, katakanlah ini 500 juta buat produksi videonya. Ntar udah jadi, habis itu paketnya oke, kita jualnya kemana nih? TV mana gitu. Kayak gitu-gitu sih yang kita kerjain. Kalau sekarang sih karena udah dipegang sama musika sendiri. Jadi udah ada yang ngurusinnya gitu. Ya, tapi nggak mikirin sampai ke investasinya sih, pasti mereka lebih ke ya ngatur, tinggal ngasih sini, ngasih itu. Terima beres gitu Terima ya. beres gitu ya. Ini kan kalau Noah udah ada yang mengatur ininya. Kalau masing-masing pribadi nih, misalnya gue kasih ini ya contoh kasus. Iya, coba. Misalnya, dan ini akan dijawab sama masing-masing. Misalnya dikasih 100% dari manggung, persentasenya aja deh, buat apa kemana dari Kang Lukman dulu. Ini dari sini. 100% nih. Nah, kemana alokasi dananya? Saya lebih mungkin 50% untuk Saking hobi. banyaknya. Kemana? 50% untuk hobi. 50% ke hobi, Ya. terus 50%-nya lagi ke... Sisanya untuk sehari-hari. Oh gitu. keluarga. Jadi yang nabungnya
Di hobi kali di investasi. Oh gitu. Beda sih itu kalau yang untuk itu beda lagi. Oh gitu. Nah gitu Sobat Cuan. Jadi kita jangan mikirnya kayak kita orang kerja gitu ya. Kerja ada ini terus alokasi di itu. Ingat ada kantong kanan, kantong kiri ya. Karena kalau kita kan ada banyak tuh, maksudnya bukan ada banyak. Amin didoakan. Iya. Ada banyak. Enggak, maksudnya gini. Kalau misalnya orang katakanlah kerja kantoran, kan pasti dari gaji bulanan mungkin sama bonusnya kan gitu. Kalau kita kan ada kerja manggungnya, habis itu ada royalti dari musiknya, ada royalti dari habis itu ada penjualan merchandise, ada jadi ada beberapa lah. Banyak lah ya. Banyak Tadi lah kan ya. udah disebut juga Beberapa. banyak lah source-nya gitu. Jadi nggak tentu setiap bulannya tuh. Dari branding, endorsement gitu. Tapi berarti alokasi untuk yang nabungnya itu beda lagi gitu source-nya berarti kalau Kang Lukman. Saya nggak nabung loh. Oh nggak nabung? Saya langsung ke baju aja. Oh gitu. Jadi diinvestasikan misalnya ke nih, bisnis. taruhlah ada 100 juta misalnya, buat baju aja 100 juta atau gitu. Oh oke. Nanti Cuan kembali Revenue-nya lagi. cuannya. Oh iya benar. Dikelola lagi gitu Dikelola ya. lagi, begitu diputar ya. lagi duitnya diputar lagi. Kalau Kang Ariel gimana? Kenapa tuh? Kenapa? Nabung nggak? Minum tadi. Nabung nggak? Terus ya dari yang banyak tadi source-nya gitu ya. Alokasinya gimana? Nabung, ya mungkin berapa persen ya? Pokoknya ya pasti disiapin dulu untuk satu tahun yang pokok gitu. Habis itu sisanya mungkin kayak percobaan bisnis percobaan lah. Gitu ya lebih ke Nggak ada persenan sih, jadi dilihat dulu kayak oke, yang ini kira-kira butuhnya berapa sih? Oh segini. Habis itu kayak kemungkinannya segala macam begitu. Jadi nggak terlalu motong-motong begitu ya. Yang penting gue aman dulu buat pokoknya segini, habis itu sisanya baru terserah dia mau ngapain, mau investasi mau kadang-kadang soalnya alat musik itu kan juga investasi kan iya, musik. betul. Pertanyaan netizen CNBC Indonesia Iya. untuk Noah. Ini ada pertama dari @oktawirani, dia nanya, bagaimana investasi untuk masa pensiun? Karena kan ya itu ya, kalau kantoran mungkin mereka ada tabungan jelas gitu penghasilannya. Kalau anak band tuh gimana sih investasi pensiunnya? Kalau pribadi, gue pasti akan sangat bergantung sama brand yang dibangun dari sekarang. Oke. Yang nanti bisa dimanfaatkan. Contohnya misalnya tetap ke misalnya kayak bikin sepatu tadi atau apa yang kayak gitu. Soalnya kalau bukan main aman, apa namanya itu ya? Memang kita dinamis sih ya. Jadi itu nggak terlalu main aman juga sebetulnya. Investasinya ke sana, jadi bisnis di nantinya gitu paling. Nah ini kita karena waktu yang terbatas. Benar, kita mau langsung main rapid quiz. fire question. Ini harus langsung dijawab bareng-bareng ya. Jadi kita akan kasih 2 pilihan. Ini adalah investasi mana atau mana yang lebih dipilih deh. Jawabnya bareng-bareng aja ya. Oke. Yuk 1, 2, 3. Jam tangan atau sepatu? Jam tangan. Jam tangan. Sepatu. Ya udah gak apa-apa. Iya sepatu. Oh, sepatu. Properti atau mobil sport? Properti. Deposito atau reksadana? Reksadana. Oke. Oke, saham atau obligasi? Enggak. Kenapa? Saya punya pengalaman ya. Waduh, apa mana? Oh, oke, Nggak tahu. enggak ya. Nggak. Politisi atau pengusaha? Usaha. Oke. Oke. Emas atau dolar? Mas. Oke. Ini yang terakhir ya pertanyaannya. Royalti atau kekasih hati? Cepet jawab. Kalau ketawa. Kekasih hati. Kekasih hati. Royalti lah. Royalti. Nah, jadi Sobat Cuan ya. Dengan royalti kita bisa mencari kekasih hati. Asal jangan salah tipe. Habis Jadi juga itu. royalti. Iya juga. Kekasih hati. Benar. Memang harus ini banget selektif gitu Oh, ya. iya, Itu iya. Sobat Cuan dari jawaban-jawaban tadi. Sobat Cuan bisa ngelihat nih kira-kira dari ketiga personil Noah ini gimana. Gimana mereka masing-masing tentunya ya? Ininya apa namanya kondisi keuangannya dan juga kondisi hatinya. Betul sekali. Tadi ketahuan ya yang Seniman. yang nyari kekasih hati siapa gitu yang lebih Iya. milih itu. Gitu. Yang nyari royalti juga kelihatan gitu kan, lebih realistis gitu. Kasih hati mengutamakan royaltinya dibanding kita. Jadi jalan untuk kekasih hati adalah royalti gitu Betul ya. sekali. Oke, nah itu dia tadi kita udah berbincang dengan
Noah, kita mau ucapkan juga selamat ulang tahun dulu. Terima yang kasih. ke-8. Terima kasih juga sudah main-main ke CNBC tentunya. Sukses selalu ya, kita juga. Sukses, terima kasih. Dadah Sobat Cuan. Dadah Sobat Cuan, sampai jumpa.